Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sore ini pengkajian kitab Al-Arba'un Al-Qasriyah, 40 hadis tentang mengqasar salat bagi seorang yang musafir, yaitu salat yang 4 rakaat diubah menjadi 2 rakaat sebagaimana keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa. Dan kemarin sudah kita bahas 5 hadis. Yang pertama bahwasanya salat safar itu adalah sama dengan kondisi salat di awal diwajibkan, yaitu 2 rakaat, sehingga salat 4 rakaat itu justru datangnya adalah terakhir syariat tersebut. Kemudian hadis yang kedua bahwa Nabi SAW setiap safar beliau selalu mengqasar. Adapun yang kadang-kadang mengqasar dan kadang-kadang tidak, itu adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu menunjukkan bahwa qasar tidak wajib bagi musafir. Hadis yang ketiga menunjukkan bahwasanya qasar lebih utama karena selain dilakukan oleh Nabi SAW, juga Allah menyukai orang-orang yang mendatangi rukhsahnya, dan qasar ini termasuk rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musafir, diringankan dari 4 menjadi 2 karena kondisi safar itu kondisi yang membutuhkan keringanan. Kemudian hadis yang keempat ini bicara tentang jarak tempuh bolehnya qasar, yaitu hadisnya mengatakan 3 mil atau 3 farsakh. Nah, karena ada keraguan-keraguan perawinya, maka kita ambil yang lebih yakin, yaitu yang lebih banyak, yaitu 3 farsakh, sehingga kata-kata 3 mil sudah masuk padanya. Dan 3 farsakh ini kalau diubah ke kilo maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 24 kilo, ada juga yang mengatakan yang lain. Nah, kita ambil yang lebih aman, berarti yang 24 kilo. Dan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab jarak tempuh qasar salat. Kemudian hadis yang kelima ini bicara tentang sampai kapan seorang musafir itu boleh mengqasar salatnya, yaitu sampai raja'na ilal Madinah, sampai pulang ke Madinah alias sampai masuk ke kotanya. Jadi bukan sampai masuk rumahnya. Jadi kalau sudah masuk kotanya maka sudah tidak bisa mengqasar lagi karena tidak disebut sebagai musafir, tapi sudah masuk ke dalam kampungnya atau kotanya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-6. Faqala al-muallifu rahafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama, telah tinggal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19, maksudnya 19 hari, yaksuru, beliau mengqasar. Fanahnu, maka kami para sahabat Nabi, idza safarna, apabila kami bersafar 19 hari, qasarna, maka kami qasar. Wa in zidna, kalau kami menambah yaitu 20 hari dan seterusnya, atmamna, maka kami menyempurnakan, yaitu salatnya 4 rakaat. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, bi Makkah, Nabi tinggalnya itu di Makkah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, riwayat Abu Dawud, 17 hari, bukan 19 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, 15 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang berapa lama seorang musafir itu boleh mengqasar salatnya. Jadi misalnya saya safar ke Jakarta, nah sampai di Jakarta berapa hari saya boleh mengqasar salat saya? Ini masalah khilafiyah.
Kalau mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa seorang musafir yang sudah sampai tujuan kemudian tinggal di situ, itu disebut sebagai musafir yang nazil, yang musafir yang sedang singgah. Maka menurut mayoritas para ulama, kalau dia ada niatan untuk tinggal 4 hari lebih, sebagian mengatakan 3 hari atau lebih, maka dia tidak mengqashar salatnya. Karena tinggalnya dia di suatu tempat dalam jangka 3 hari atau dalam jangka 4 hari, maka itu adalah disebut sebagai orang yang muqim, ya. Jadi orang yang musafir yang singgah di satu tempat sampai 3 hari atau 4 hari disebut muqim. Itu menurut mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Nah, di sini fikihnya Ibnu Abbas berbeda dengan mayoritas para ulama. Kalau Ibnu Abbas dia melihat jumlah harinya itu adalah 19 hari. Jadi kalau saya tinggal di Jakarta 19 hari, maka saya qashar sama 19 hari tadi. Begitu masuk hari ke-20, nah baru kemudian apa? Tidak bisa qashar lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu tinggal di Mekah selama 19 hari, beliau mengqashar terus selama 19 hari tadi. Maka dari sisi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya lebih kuat pendapat Ibnu Abbas, karena sesuai dengan zahir dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mayoritas para ulama itu melihat kepada makna atau kepada niat yang ada pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menganggap bahwa niatnya Nabi di sini bukan untuk tinggal 19 hari. Karena aqama di sini, Nabi tinggal di sini, ini adalah aqama tinggal untuk Fathu Makkah. Aqama tinggal li Fathi Makkah, untuk menaklukkan kota Makkah. Nah, karena tujuannya adalah menaklukkan kota Mekah, maka beliau itu tidak tahu berapa lama akan tinggal di Mekah. Jadi berapa hari bisa menyelesaikan kota Mekah ini, penaklukan kota Mekah ini, beliau nggak tahu kan ya. Artinya butuh berapa waktu untuk tinggal di Mekah dalam rangka penaklukan ini. Nah, itulah yang diambil oleh para ulama, mayoritas para ulama, sehingga mereka menafsirkan hadis ini bagi orang yang tinggal di satu tempat dan tidak ada kerentak, tidak ada niatan untuk tinggal berapa hari, masih rancu tinggal berapa harinya, karena dia tidak tahu urusannya akan selesai berapa hari. Nah, itulah yang bisa mengqashar salat sampai beberapa hari. Bahkan menurut mereka tidak hanya 19 hari, mau 100 hari, mau 1 tahun, nggak ada masalah. Yang penting tinggalnya dia di situ, dia tidak tahu sampai berapa hari, karena masalahnya belum selesai. Misalnya seseorang yang mencari orang hilang, misalnya diinformasikan bahwasanya keluargamu hilang di Mekah. Akhirnya dia dari Indonesia terbang ke Mekah untuk mencari saudaranya. Nah, di Mekah dia mencari selama berapa lama, itu boleh mengqashar terus. Meskipun dia ternyata mencarinya selama 1 tahun, baru ketemu orang yang dicari itu setelah 1 tahun. Nah, selama 1 tahun boleh mengqashar, karena dia tidak tahu berapa hari tinggalnya di Mekah, karena tujuannya adalah untuk mencari keluarga yang hilang tadi. Nah, sehingga dia tinggalnya di sana ya sampai ketemunya. Nah, maka kalau Ibnu Abbas memahami secara zahirnya 19 hari Nabi qashar, ya berarti kita ikut-ikutan 19 hari Nabi qashar. Tapi kalau mayoritas ulama melihat kepada tujuan atau niatan dari Nabi SAW ketika tinggal tersebut, beliau tidak mengetahui berapa lama tinggalnya, sehingga dipahami itulah yang berlaku untuk hadis ini. Nah, kita yang bukan ulama lebih nyaman ya, karena kita disuruh untuk mengikuti para ulama, sehingga kita mengikuti mayoritas para ulama boleh, yaitu kalau kita tinggal di satu tempat ada niatan 4 hari berarti tidak qashar ya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas juga boleh. Saya tinggal di satu tempat selama masih jangka 19 hari, saya qashar sesuai yang dilakukan oleh Nabi dan sesuai yang dipahami oleh Ibnu Abbas, sesuai zahir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun di sini disebutkan 17 hari, ini sebenarnya enggak bertentangan dengan 19 hari ya. Karena 17 hari itu maksudnya hari keluarnya dan hari masuknya enggak dihitung.
Kalau hari masuknya dihitung, hari keluarnya dihitung, nah berarti menjadi 19 hari. Tapi kalau tidak dihitung maka menjadi 17 hari. Nah, adapun yang 15 hari ini juga bisa dijawab dengan jawaban yang lain. Misalnya persiapannya 2 hari ya. Setelah tinggal, kemudian persiapan, kemudian setelah sebelum meninggalkan persiapan, misalnya begitu ya. Intinya ini masih bisa dikompromikan sehingga tidak dianggap bertentangan karena satu kejadian, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Berikutnya hadis yang ke-7, an Jabirin radhiyallahu anhu, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk 20 yauman, selama 20 hari, yaqsuru salata, beliau mengqasar salat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan rawi-rawinya adalah thiqat, illa annahu, hanya saja ukhtulifa, diperselisihkan fi waslihi, apakah hadis ini mausul yaitu bersambung ataukah tidak mausul yaitu terputus. Nah, kalau terputus berarti hadisnya dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan sambung berarti sahih, ada yang mengatakan tidak sambung berarti tidak sahih. Hadis ini bicara tentang kasus lain. Kalau tadi Nabi tinggal di Makkah, yaitu Fathu Makkah. Kalau di sini tinggal di Tabuk. Tabuk ini kejadiannya lebih akhir daripada yang hadis sebelumnya. Kalau yang hadis sebelumnya itu adalah pada tahun 8 Hijriah Nabi melakukan Fathu Makkah. Nah, sementara Tabuk ini adalah 1 tahun setelahnya, yaitu pada 9 Hijriah. Dan ini adalah akhiru ghazawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhirnya perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis perang Tabuk ini beliau sudah tidak melakukan perang lagi karena beliau sudah sibuk dengan menerima tamu-tamu yang datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hadis ini lebih akhir, maka mestinya hadis ini lebih dipakai daripada hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya adalah 19 hari, hadis ini 20 hari. Hanya saja perbedaannya adalah hadis yang pertama tadi sahih, riwayat Bukhari, sementara hadis yang kedua ini masih ukhtulifa, masih diperselisihkan. Nah, sehingga dari sisi dijadikan dalil lebih kuat hadis yang pertama. Nah, sehingga wajar kalau Ibnu Abbas memakai hadis yang pertama, yaitu menetapkan angka 19 bukan 20 hari ya, karena yang 20 hari ini hadisnya masih mukhtalaf, masih diperselisihkan. Kemudian pemahaman hadis ini, bagaimana pemahamannya? Sama dengan hadis sebelumnya. Kalau menurut versi mayoritas para ulama, ini hadis berlaku bagi orang-orang yang tinggal di satu tempat ketika dia safar dan dia tidak mengetahui berapa lama tinggal di situ. Ini kan perang Tabuk ya. Nah, perang Tabuk selesainya berapa hari ya? Nggak tahu, karena perang saja belum terjadi ya. Beliau berada di Tabuk sambil menunggu musuh datang. Ditunggu berhari-hari sampai 20 hari, ternyata musuh tidak berani keluar. Jadi dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan kan jauh, sekitar 1 bulanan ya, jauh sekali ya. Karena daerah Syam ya, daerah Syam itu sekitar 1 bulan dari Mekah ke Syam ya. Kalau dari Madinah mungkin lebih dekat lagi ya, mungkin 3 pekan ya. Nah, maka setelah sampai di Tabuk ternyata 20 hari musuh tidak berani keluar. Akhirnya Nabi pulang lagi ke Madinah, dan ini dianggap sebagai satu kemenangan ya. Karena pemilik tempat tidak berani keluar untuk menerima tantangan perang dari orang yang datang dari jauh. Ini menunjukkan bahwa mereka ketakutan sehingga tidak berani melakukan peperangan. Nah, maka karena Rasulullah di sini melakukan peperangan, berarti Rasulullah tidak tahu berapa hari beliau tinggal. Nah, ini hadis berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita memahami hadis ini dengan pemahaman Ibnu Abbas, maka kesimpulannya berarti kalau 20 hari tinggalnya di satu tempat masih boleh qasar. Kalau sudah masuk hari ke-21 sudah tidak bisa qasar lagi ya. Jadi pemahaman tetap ada 2 tadi, ada pemahaman mayoritas ulama, ada pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan semua adalah ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian faedah sanad, di sini ada kata-kata Jabir ya. Jabir dari sahabat Nabi itu sangat banyak. Tetapi Jabir indal itlaq, ketika tidak disebutkan Jabir siapa, maka fahuwa, maka dia itu adalah Jabir ibnu Abdillah.
Kenapa harus dipahami bahwa ini Jabir bin Abdullah? Karena Jabir bin Abdullah itu adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama kalau menyebutkan Jabir itu pasti Jabir bin Abdullah. Tapi kalau selain Jabir bin Abdullah, nah biasanya disebutkan Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdurrahman, disebutkan bapaknya siapa. Hadis yang ke-8, wa an Anas radhiyallahu anhu kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, apabila berangkat, qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincir matahari, akhar dhuhra, beliau mengakhirkan salat duhur, ila waqtil asri, sampai waktu asar, thumma nazala, kemudian singgah, fajama'a bainahuma, lalu beliau menjama' antara dua salat tadi. Jadi misalnya saya dari Solo bersafar ke Jakarta. Kalau safar saya adalah jam 11 berangkatnya, berarti sebelum duhur, sebelum tergelincir matahari, maka saya mengakhirkan sholat asarnya nanti ketika sudah masuk waktu asar. Misalnya masuk waktu asar di Semarang misalnya. Nah maka saya singgah di Semarang, kemudian saya melakukan sholat duhur dan asar di sana. Ini menunjukkan apa? Bolehnya kita menjamak takhir, ya. Jamak takhir. Takhir itu artinya mengakhirkan. Salat duhurnya ditarik ke waktu asar, berarti diakhirkan kepada waktu asar. Nah, ini namanya jamak takhir. Kebalikan dari jamak takdim. Kalau jamak takdim itu mendahulukan. Seperti misalnya ketika turun hujan, kita salat maghrib, kemudian turun hujan, nah kita jamak dengan isya, berarti isyanya ditarik ke waktu maghrib, itu namanya takdim. Apakah ada perbedaan antara jamak takhir dengan jamak takdim dari sisi hukumnya atau apa fikihnya? Ada. Kalau jamak takhir yang kita baca pada hadis ini, ya, Nabi mengakhirkan zuhur sampai waktu asar, maka untuk jamak takhir ini tidak harus melakukan tertib, tidak harus urut, tidak harus zuhur dulu baru asar, tidak. Boleh asar dulu baru zuhur. Misalnya kita singgah di Semarang, ingin salat duhur, ternyata di sana ngepasi ada jamaah salat asar di satu masjid. Nah, kita boleh langsung ikut salat asar. Habis salat asar selesai, baru kita kemudian salat duhur, maka tidak tertib. Demikian juga jamaah takhir tidak harus mualat, tidak harus berkesinambungan. Salat duhur selesai, kemudian karena lapar makan dulu, habis makan baru salat asar, nggak ada masalah. Nah, untuk jamaah takdim yang didahulukan maka harus tertib dan harus mualat. Hujan turun, kita menjamak maghrib dengan isya, harus urut, maghrib dulu baru isya, tidak boleh dibalik, ya. Dan harus mualat, berkesinambungan. Habis maghrib selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian qomat, kemudian jamak dengan isya. Kalau tidak kesinambungan, nah, tidak disebut jamak. Jadi setelah maghrib kemudian kita malah makan dulu, habis makan kemudian baru jamak, nggak bisa, ya, itu karena harus mualat. Nah, kita lanjutkan di sini. Fa in zaghat, maka apabila tergelincir asy-syamsu, matahari, qabla an yartahil, sebelum beliau berangkat, shalat dhuhra, beliau hanya salat duhur saja, tsumma rakiba, kemudian beliau menunggangi kendaraan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi kalau saya dari Solo berangkat ke Jakarta, berangkatnya kapan? Jam 1 siang. Maka apa yang saya lakukan? Salat duhur saja, tidak dijamak dengan asar. Salat duhur saja. Nah, maka ini apa? Sebagian saudara-saudara kita yang biasanya safar dari Solo ke Jakarta, ya, untuk demonstrasi dan sebagainya atau aksi-aksi, itu melakukan satu kesalahan karena mereka menjamak antara zuhur dengan asar sebelum mereka berangkat. Katanya sudah niat untuk safar, itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikan dengan perbuatan Nabi, salat zuhra, beliau salat zuhur saja, titik, tidak dijamak dengan asar. Tsumma rakiba. Karena hukum asal salat itu sudah ada ketetapan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada ketetapan waktunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ubah-ubah waktunya kecuali ada dalil. Nah, mana dalilnya? Kamu belum berangkat safar, kemudian kamu sudah menjamak dulu, ya. Safarnya jam 1 sudah jamak zuhur dengan asar, mana dalilnya? Enggak ada dalil, enggak usah dilakukan. Bagaimana kalau kita melakukan tanpa dalil kemudian Allah tidak menerima amal kita? Rugi sendiri kita di dunia, ya. Setiap hari kita membaca waladhdallin, kita berlindung dari jalannya orang-orang yang sesat. Orang sesat yaitu yang beramal tanpa dalil. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita beramal tanpa dalil.
Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz fil Fath dalam Fathul Bari pada jilid 2 halaman 583, kadza fihi, seperti itulah di dalam riwayat Bukhari, adz-dzuhra faqat, disebutkan salat zuhur saja, wa huwal mahfudz, dan itulah riwayat yang sahih. Artinya ada riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih menyebutkan salat zuhra wal asra, salat zuhur dijamak dengan asar. Nah, itu tidak sahih. Yang mahfudz atau yang sahih adalah salat zuhur saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperkecualikan kalau kita kondisinya terpaksa, ya, maka boleh kita menjamak zuhur dengan asar meskipun kita belum berangkat safar. Contohnya kita naik kereta, berangkatnya kereta jam 1, kemudian nanti keretanya akan turun maghrib, otomatis melewati waktu asar. Nah, waktu asar kita tidak boleh salat asar di atas kereta, karena namanya salat wajib itu harus turun dari kendaraan. Nah, ini berarti kondisi terpaksa. Kalau kondisi terpaksa, maka boleh kita menjamaknya, sehingga boleh jamak zuhur dengan asar sementara keretanya berangkat jam 1, apabila nanti turunnya kereta adalah maghrib, sehingga sudah habis waktu asar. Tapi kalau turunnya jam 5, turunnya kereta, nah masih ada waktu salat untuk salat asar, tidak boleh kita jamak antara zuhur dengan asar. Mudah-mudahan jelas dan bisa diamalkan. Sekarang kita bahas hadis yang ke-9. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan, dan ini merupakan inti perbedaan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Kalau tadi kondisi ketika kita dari tempat tinggal kita mau safar, ya. Kalau ini kondisi ketika sedang bersafar, tengah-tengah safar. Idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, akhar adh-dhuhra, mengakhirkan salat zuhur, hatta yajma'ahuma ila al-asri, hatta yajma'aha, sehingga menggabungkan salat zuhur ila al-asri bersama salat asar, yaitu jamak takhir. Fa yusallihima jami'an, lalu salat zuhur asar dengan dijamak. Wa idza irtahala, dan apabila beliau berangkat ba'da zaighi syamsi, sebelum tergelincir setelah tergelincir matahari, shalat dhuhra wal asra jami'an, beliau salat zuhur dan asar dijamak. Tsumma sara, kemudian beliau berangkat. Nah, ini kondisi yang lain. Ini bukan kondisi ketika kita berangkat dari rumah kita menuju suatu perjalanan, bukan. Tapi ini adalah kondisi di mana kita singgah di satu tempat di tengah perjalanan kita. Misalnya, ya, saya dari Solo safar ke Jakarta. Singgah di mana? Ya, singgah di Karanganyar. Saya di Semarang, kemudian singgah lagi di Cirebon misalnya. Singgah di beberapa tempat. Nah, pas singgah itulah ini hadis sedang membicarakan kondisi orang singgah. Ketika kamu singgah di tengah-tengah safar, kalau kamu itu meninggalkan tempat singgah tadi sebelum tergelincir matahari, maka caranya adalah kamu akhirkan salat zuhur, nanti dijamak takhir dengan salat asar. Tapi kalau kamu meninggalkan tempat tersebut setelah tergelincir matahari, misalnya jam 1, maka salat zuhur dan asar silahkan dijamak di tempat tersebut, berarti jamak takdim, kemudian baru berangkat. Nah, maka yang benar dijamaknya salat zuhur dan asar sebelum setelah kita pergi dari tempat kita, itu maksudnya adalah kalau kondisinya kita sedang singgah di satu tempat dalam safar kita. Dari Solo safar ke Jakarta, mampir di Semarang. Nah, mampir di Semarangnya itulah yang kita bahas pada hadis ini. Kalau kita mampir di Semarang, kemudian di situ akan berangkat setelah tergelincir matahari. Sampai Semarang misalnya jam 11, ya. Kemudian kita akan pergi nanti jam 1. Jadi kita singgahnya di Semarang, istirahatnya di Semarang selama 2 jam. Maka kita bisa menjamak antara zuhur dan asar karena kita dalam kondisi sedang safar, maka boleh untuk salat di jamak, ya, zuhur asarnya di jamak. Kemudian kita lanjutkan, wa kana, dan adalah Nabi idza irtahala qabla al-maghrib, apabila berangkat sebelum maghrib, misalnya jam 5, akhara al-maghriba, beliau mengakhirkan salat maghrib, hatta yusalliha ma'al isya, sehingga beliau melakukannya bersama salat isya, yaitu di waktu isya. Ini juga jamak takhir. Wa idza irtahala ba'da al-maghrib, apabila meninggalkan tempat setelah maghrib, ajjal al-isya, maka beliau segerakan isya, fa shallaha ma'al maghrib, maka beliau melakukannya bersama maghrib, yaitu jamak takdim.
Nah, kalau ini kondisi adalah kondisi di tengah-tengah safar ya, karena di sini disebutkan fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Perjalanan jauh dari Madinah ke Tabuk ya, sekitar 3 pekan tadi. Nah, pasti mampir-mampir di satu tempat nih. Nah, mampir-mampir inilah yang dibahas hukumnya bagaimana melakukan salat duhur, asar, maghrib, isya. Berikutnya hadis yang ke-10, wa an Muadzin radhiyallahu anhu qala kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, yaitu tahun 9 Hijriah. Fakana, maka adalah beliau yusalli dhuhra wal asra jami'an, salat duhur dan asar dengan dijamak, wal maghrib wal isya jami'an, dan maghrib dengan isya juga dijamak. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa musafir yang sedang nazil, yang sedang tinggal di satu tempat, itu boleh untuk menjamak. Dan ini adalah madhab jumhur ulama, bahwasanya yang namanya musafir, baik dia itu sedang tengah-tengah perjalanan atau dia itu sedang singgah di satu tempat, tapi masih musafir, maka dia boleh untuk menjamak. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa jamak itu hanya boleh bagi orang yang sedang tengah-tengah perjalanan. Saya perjalanan menuju Jakarta. Nah, tengah-tengah perjalanan dari Solo ke Jakarta ini boleh menjamak. Tapi kalau sudah sampai di Jakarta, maka tidak boleh untuk menjamak lagi. Kenapa? Karena di Jakarta sudah sampai tujuan, sudah nazil, sudah singgah, sudah tinggal, maka apa? Tidak boleh jamak lagi. Tapi hadis ini menunjukkan boleh jamak. Nah, mari kita kupas di mana kalimat yang menunjukkan boleh jamak ketika nazil, mana? Di sini hanya disebutkan fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Enggak ada kata-kata nazil atau ketika sedang turun atau ketika sedang singgah, mana? Enggak ada kata-katanya. Nah, kata-kata tersebut kita temukan dalam riwayat yang lebih lengkap, yaitu riwayatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Sama hadisnya dari Muadz bin Jabal ya, dan ini juga sama bicara tentang perang Tabuk. Nah, di sini disebutkan fa kharaja, Nabi keluar, fa shalladz dzuhra wal asra jami'an, lalu salat duhur dijamak dengan asar. Tsumma dakhal, kemudian masuk. Tsumma kharaj, kemudian keluar. Fa shallal maghrib wal isya jami'an, lalu salat maghrib dengan isya dijamak. Tsumma qala, kemudian bersabda, innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk, sesungguhnya kalian besok insyaallah akan mendatangi mata air Tabuk, dan seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan kata-kata di sini. Fa kharaja, Nabi keluar, thumma dakhala, kemudian masuk, thumma kharaja, kemudian keluar. Kata-kata masuk keluar menunjukkan beliau sedang singgah, sedang nazil. Orang safar kalau nazil dia buat kemah. Nah, kemudian di kemah tersebut dia masuk untuk istirahat. Nanti kalau mau salat keluar, setelah salat selesai masuk lagi untuk istirahat. Maka keluar masuk ini menunjukkan adanya kemah yang dikeluar masuki, dan adanya kemah yang dikeluar masuki menunjukkan bahwasanya dia sedang nazil. Kalau dia sedang tengah-tengah perjalanan tidak akan buat kemah. Ngapain buat kemah sementara kita sedang tengah-tengah perjalanan ya? Jadi kalau misalnya mampir di pom bensin untuk pipis, nggak mungkin buat kemah di situ, karena tidak ada tujuan istirahat di situ ya. Kalau ada tujuan istirahat di situ selama 2 jam, nah mungkin baru buat kemah ya, untuk bisa tidur selama 2 jam, kemudian kemahnya dibuka lagi, atau tinggal beberapa hari di situ untuk istirahat. Nah, maka ini hadis yang dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwa boleh menjamak ketika kita safar meskipun dalam kondisi nazil atau sudah singgah di satu tempat, istirahat di satu tempat. Berikutnya hadis yang ke-11, ruwiya, diriwayatkan, ini saya tambahkan baru saja karena ini hadisnya dhaif, maka silahkan diganti pada kitabnya masing-masing ya, ditambahkan kata-kata ruwiya, diriwayatkan, ini menunjukkan hadisnya dhaif. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus salata, janganlah kalian mengqasar salat, fi aqalla, pada jarak yang lebih dekat, min arba'ati burudin, dari 4 barit. Misalnya 4 barit itu? Min Makkah ila Usfan, dari Mekah ke Usfan. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang dhaif.
Was-sahihu, dan yang sahih annahu mauqufun, bahwa hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabda Nabi namanya marfu, kalau perkataan sahabat namanya mauquf. Nah, terus perbedaannya apa? Kalau marfu itu bisa dijadikan dalil. Kalau hanya mauquf, perkataan sahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena namanya sahabat berpendapat bisa benar bisa salah. Namanya manusia berpendapat bisa benar bisa salah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Imam Malik mengatakan wa dzalika ahabbu ma tuqsarus salatu fihi ilayya, dan inilah yang paling saya sukai tentang riwayat atau jarak tempuh qasar salat yang saya senangi, ya. Jadi artinya riwayat tentang qasar salat itu kan banyak. Nah, maka kata Imam Malik yang paling saya sukai riwayat tentang jarak tempuh qasar salat ya ini, yaitu 4 barid. Nah, 4 barid kalau dibuat kilo, berapa kilo? 4 barid itu sama dengan 80 kilo. Cara ngitungnya gimana? Ya, satu barid itu adalah 20 kilo. Nah, sekarang 20 kali 4 ya, 80 kilo. Dan inilah dalilnya jumhur ulama bahwasanya jarak tempuh qasar salat itu adalah 80 kilo. Kalau belum 80 kilo masih belum boleh qasar salat. Maka ini berbeda dengan hadisnya Anas bin Malik yang kita baca sebelumnya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau sudah mengqasar kalau jarak tempuhnya 3 farsakh atau 24 kilo. Nah, sementara di sini harus 80 kilo. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat di antara para ulama karena banyaknya riwayat-riwayat seperti ini, ya. Ada yang memilih 4 barid berarti 80 kilo, dan itu pendapat jumhur. Ada yang memilih lebih banyak lagi, yaitu 120 kilo. Ada yang memilih lebih sedikit lagi, yaitu 24 kilo. Bahkan ada pendapat mazhab Zahiri, seingat saya, yaitu hanya 1 mil saja sudah mengqasar, ya. Tapi ini pendapat tidak bagus untuk kita lakukan, karena sebenarnya pergi hanya 1,5 kilo itu dalam bahasa kita tidak disebut sebagai safar sama sekali, ya. Safar itu adalah perjalanan jauh atau bepergian jauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dhaif kalau dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini sahih kalau dikatakan sebagai perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, karena ini hanya perkataan Ibnu Abbas, maka tidak sangat kuat untuk dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Hanya saja memang inilah yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, maka kita tulis dulu di sini, ya. Al-barid, barid itu adalah isruna kilo, ya, 20 kilo. Maka al-jumhur, ya, pendapat jumhur bahwasanya masafatul qasri, jarak tempuh yang boleh untuk qasar itu adalah 80 kilo, itu adalah 80 kilo berdasarkan hadis ini. Nah, kalau mazhab Hanafiyah itu lebih banyak lagi, yaitu sekitar 120 kilo, lebih banyak lagi. Jadi 4 mazhab ini berbeda pendapat dalam masalah apa? Jarak tempuh qasar salat. 3 mazhab yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, di sini disebut Imam Malik saja, ya. Tapi sama juga dengan Syafi'iyah, sama juga dengan Hanabilah. 3 mazhab ini pakai hadis Ibnu Abbas, yaitu jarak bolehnya qasar adalah 4 kilo. Mazhab Hanafi beda lagi, ya. Mereka memakai hadis yang lain sehingga mereka menetapkan sekitar 120 kilo. Jadi gini, 4 barid ini kalau dibuat hari itu adalah, ya, saya tulis di sini, ya, 4 burud atau 4 barid itu kalau dibuat hari adalah yaumani, 2 hari. Berarti 1 harinya dia mendapatkan apa? 2 barid. Yaumun, ya, 1 hari dia mendapatkan baridani, 2 barid. Nah, maka apa namanya, kalau jumhur menggunakan ini 4 barid sama dengan 2 hari, sementara kalau mazhab Hanafi itu mereka tidak menetapkan 2 hari tapi salasata ayam, 3 hari.
Nah 3 hari berarti berapa itu? Berarti dia itu adalah 80 kilo tambah 40 kilo ya. Berarti 120 kilo ya. Karena memang adalah masalah safar ini hadisnya beraneka ragam, sehingga satu cenderung kepada hadis yang menyebutkan yaumani 2 hari dan 2 hari sama dengan 4 barit. Satu hadis menyebutkan thalatha ayam 3 hari sehingga dia cenderung kepadanya. Nah, berarti jatuhnya adalah 120 kilo. Nah, maka masing-masing punya hujjah dalam bab ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah 6 hadis berikutnya akan kita pelajari pada waktu yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin.